Seringkali kita berpikir bahwa dunia ini sudah serba terbuka, modern, dan tidak ada lagi rahasia yang tersembunyi. Tapi nyatanya, di belahan dunia yang jauh dan terpencil, masih ada suku-suku yang hidup dengan tradisi ekstrim. Tradisi yang mungkin terlihat aneh, bahkan mengerikan di mata kita. Mulai dari praktik mengubah bentuk bibir, menyayat kulit agar mirip buaya, sampai-sampai memakai cincin logam seberat 10 kg di leher. Mengapa mereka rela menempuh semua ritual yang menyakitkan ini? Apa makna di balik semua pengorbanan itu? Apakah ini tentang simbol kecantikan, ritual kedewasaan, atau bahkan tentang pertahanan diri? Jawabannya mungkin lebih mengejutkan dari yang kita duga. Lalu apa saja itu? Berikut ulasannya. Suku Mursi, simbol kecantikan dengan bibir piring. Di urutan pertama kita menuju ke lembah Omo, Ethiopia, di mana hiduplah suku Mursi. Suku ini terkenal karena wanita-wanitanya memiliki tradisi ekstrim, yaitu memasang piring tanah liat atau kayu berukuran besar di bibir bawah mereka. Prosesnya dimulai sejak seorang gadis beranjak dewasa, di mana bibirnya dilubangi dan secara bertahap dipasangi piring yang ukurannya semakin membesar. Beberapa wanita bahkan bisa memakai piring dengan diameter lebih dari 20 cm. Bagi orang luar, tradisi ini mungkin terlihat menyakitkan dan aneh. Tapi bagi masyarakat Mursi, semakin besar piring yang dikenakan, semakin tinggi status sosial dan daya tarik seorang wanita. Tradisi ini juga menjadi bukti kesuburan dan kesiapan mereka untuk menikah. Ada spekulasi yang mengatakan tradisi ini awalnya dilakukan untuk membuat wanita Mursi terlihat tidak menarik di mata suku lain, sebagai taktik untuk mencegah mereka diculik atau diperdagangkan sebagai budak di masa lalu. Suku Apatani menghilangkan kecantikan demi perlindungan. Masih soal tradisi yang berhubungan dengan kecantikan, kita beralih ke pedalaman pegunungan Arunachal Pradesh, India Timur Laut. Di sana terdapat suku Apatani yang memiliki tradisi unik pada wajah para wanitanya. Dulunya wanita Apatani dianggap sangat cantik oleh suku-suku tetangga, sehingga mereka sering menjadi sasaran penculikan. Untuk mengatasi ancaman ini, masyarakat Apatani akhirnya menciptakan tradisi yang cukup ekstrim, yaitu memasang colokan hidung besar yang disebut Yaping Hurlo dan menato wajah dengan garis vertikal. Tujuannya jelas, yaitu untuk menghilangkan kecantikan mereka dan melindungi diri. Meskipun awalnya bersifat defensif, seiring waktu tradisi ini justru berkembang menjadi simbol identitas dan kebanggaan budaya bagi mereka. Namun, praktik ini sudah dilarang oleh pemerintah India sejak tahun 1970-an. Selanjutnya kita terbang ke Papua Nugini, tepatnya di sepanjang Sungai Sepik. Di sini, suku Kaningara memiliki ritual kedewasaan yang sangat ekstrim, dikenal sebagai scarification atau penyayatan kulit secara sengaja. Para remaja laki-laki harus melewati proses penyayatan kulit di dada, punggung, dan lengan menggunakan pisau tajam atau bambu runcing. Luka-luka itu dibiarkan membentuk pola permanen yang menyerupai sisik buaya. Proses yang memakan waktu berjam-jam dan sangat menyakitkan ini adalah ujian terpenting bagi seorang pemuda. Dengan melewatinya, ia dianggap telah dewasa dan resmi menjadi pria sejati. Bekas luka ini bukan hanya tanda kedewasaan, tetapi juga simbol bahwa mereka telah menyatu dengan semangat buaya, makhluk yang dihormati karena kekuatan dan ketahanannya. Tradisi ekstrim berikutnya bukan milik satu suku saja, melainkan ditemukan di berbagai peradaban kuno di seluruh dunia, mulai dari peradaban Maya dan Inka di Amerika Selatan hingga suku-suku di Asia Tengah dan Eropa. Tradisi ini disebut head binding, yaitu praktek membalut kepala bayi yang masih lunak agar bentuk tengkoraknya berubah menjadi memanjang atau melebar. Tengkorak-tengkorak dengan bentuk tidak wajar ini seringkali memicu teori konspirasi bahwa mereka adalah sisa-sisa peninggalan alien yang pernah mengunjungi bumi di masa lalu. Namun para ilmuwan menjelaskan bahwa bentuk tengkorak ini adalah hasil dari manipulasi yang disengaja, sebuah praktik yang dikenal sebagai deformasi kranial buatan. Cara yang digunakan pun beragam, seperti metode circumferential binding dengan balutan kain,
atau penjepitan dengan papan kayu. Ini adalah bukti nyata bahwa apa yang terlihat misterius seringkali memiliki penjelasan ilmiah. Dari hutan lebat Amazon di Brazil, kita mengenal suku Sateremawe yang punya ritual kedewasaan paling menyakitkan di dunia. Para pemuda yang akan diakui sebagai pria dewasa harus melewati ritual bernama sarung tangan semut. Caranya, mereka memasukkan tangan ke dalam sarung tangan anyaman yang berisi ratusan semut peluru. Semut ini terkenal dengan sengatannya yang luar biasa menyakitkan, bahkan digambarkan seperti ditembak peluru. Yang lebih ekstrim, ritual ini tidak hanya dilakukan sekali. Seorang pemuda harus mengulangnya hingga puluhan kali sepanjang hidupnya, sampai ia dianggap benar-benar matang. Menurut kepala suku, tujuan ritual ini adalah untuk menunjukkan bahwa hidup tanpa penderitaan atau tanpa usaha apapun tidak ada harganya sama sekali. Di pedalaman dataran tinggi Papua Nugini ada sebuah suku yang dijuluki suku roh burung atau dikenal juga dengan nama suku Witowai. Dalam ritualnya, para pria suku ini akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, memakai bulu-bulu burung serta mengenakan masker yang menyeramkan. Dengan penampilan yang menakutkan ini, mereka berdiam di sekitar air terjun atau sungai yang dianggap suci. Mereka adalah penjaga air terjun suci yang bertugas melindungi area tersebut dari orang luar dan roh-roh jahat. Bagi yang baru pertama kali bertemu, penampilan mereka yang misterius dan kostum seram itu tentu bisa membuat bulu kuduk berdiri. Tak kalah ekstrim dalam hal isolasi, kita menuju ke Pulau Andaman di India, di mana hiduplah suku Sentinel. Suku ini dikenal sangat menolak segala bentuk kontak dengan dunia luar. Setiap kali ada kapal atau helikopter mendekat, mereka langsung membalas dengan panah dan tombak. Atas sikap keras ini, mereka dijuluki sebagai suku paling terisolasi di dunia. Pemerintah India bahkan melarang siapapun mendekati pulau mereka. Mengapa? Karena mereka sangat rentan terhadap penyakit modern. Sebuah flu biasa yang kita anggap sepele bisa memusnahkan seluruh populasi mereka. Salah satu peristiwa yang sempat menghebohkan dunia terjadi pada tahun 2018 ketika seorang misionaris Amerika, John Allen Chau, tewas dipanah saat mencoba masuk ke pulau mereka. Ini adalah bukti nyata betapa pentingnya menjaga isolasi mereka demi kelangsungan hidup suku. Terakhir kita bertemu dengan suku Kayan yang tinggal di perbatasan Myanmar dan Thailand. Mereka terkenal karena wanita-wanitanya memakai cincin logam di leher sejak masih kecil. Cincin-cincin ini menciptakan ilusi leher yang sangat panjang. Ada yang meyakini ini simbol kecantikan, tapi ada juga yang mengatakan cincin ini digunakan untuk melindungi dari serangan hewan buas di masa lalu. Lalu apakah leher mereka benar-benar memanjang? Nyatanya tidak. Cincin-cincin yang beratnya bisa mencapai 10 kg ini justru menekan tulang selangka dan bahu ke bawah, menciptakan efek optik leher yang terlihat lebih panjang dari ukuran normal. Itulah tadi 8 suku dengan tradisi paling ekstrim di dunia. Dari semua ritual yang ada, kita belajar bahwa setiap tradisi memiliki alasan dan makna mendalamnya sendiri. Apa yang terlihat aneh, bagi mereka adalah identitas dan cara mereka bertahan hidup. Menurut Anda, tradisi suku mana yang paling menarik perhatian? Tulis di kolom komentar ya!